Baik kawan pajak, sebelum kita mulai acaranya nih ajak-ajak dulu temennya, keluarganya, bapaknya, ibunya gitu ya, semua sahabat-sahabatnya, biar semua kawan pajak bergabung dulu sebelum nanti kita mulai Tax Live hari ini, karena memang episode 124 spesial banget nih terkait FAQ aplikasi IbuPot 2126 ya. Kita lihat dulu nih yang live ya di akun Instagram Dijen Pajak RI, sembari saya nambah viewer satu nih ya. Saya buka dulu nih. Sudah 165 ternyata. Baik. Nah, sudah menjelang 200, kita mulai saja lah ya. Baik, habis mencoblos jali dicerupkan, tanda hati menyarukan pilihan. Tax Live tak pernah bolos demi kawan pajak sekalian membahas aplikasi terkait pajak penghasilan. Cakep lah ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya saya adalah Septi Karina, fungsional penyuluh di Direktorat Pedo Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, hadir kembali menyapa kawan pajak semua untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul nih di seluruh media Direktorat Jenderal Pajak. Dan kalau yang kemarin heboh siapa memilih siapa gitu ya, paslon siapa yang kita pilih, nah tidak lain tidak bukan kalau di Direktorat Jenderal Pajak terkait isu aplikasi IbuPot Pajak PPH pasal 2126 lah ya kalau lebih singkatnya gitu ya. Namun tidak afdol rasanya kalau kita membahas aplikasi tapi tidak mengundang yang bikin aplikasinya. Jadi hari ini saya gitu ya ditemani oleh tim pengembang aplikasi IbuPot 2126, yaitu Mas Ardhito Suryo Nugroho. Beliau ini adalah fungsional Planata Komputer pertama ya di Direktorat TIK. Apa kabar Mas Dito? Baik Mbak Adela. Ya, alhamdulillah ya. Gimana kemarin pemilunya nih Mas Dito? Masih ada ya? Masih. Kita nggak golput kawan pajak. Ya. Baik. Ya sebentar ya, ada yang komen-komen suaranya kecil. Nah izin saya membesarkan dulu. Sudah ya. Oke, semoga sudah jelas ya kawan pajak. Terima kasih yang sudah bilang suaranya terdengar kecil ya. Terima kasih. Nah, baik nih lanjut nih terkait dengan tadi sudah menyapa Mas Dito. Nah, gimana kemarin pemilunya nih Mas Ardhito? Alhamdulillah. Kemarin meskipun kemarin Jakarta pagi-pagi diguyur hujan ya. Ya, betul. Tapi tidak menyurutkan kita untuk menyalurkan hak suara kita. Tapi pada intinya adalah siapapun presiden yang terpilih semoga membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Betul sekali Mas. Semoga adanya pemilu ini menjadi momentum buat kita, khususnya untuk Indonesia ya, semakin menyatukan dan terhindar dari perpecahan. Jadi siapapun pemenangnya ya kita dukung bersama demi Indonesia yang lebih baik. Nah, sudah di layar masih udah 200 berapa nih? 200 banyak lah ya pokoknya. Sudah banyak nih. Nah, memang hal-hal terkait dengan tema IbuPot 2126 ini memang sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi kawan pajak nih Mas. Jadi kita langsung mendatangkan juga nih salah satu tim aplikasinya yaitu Mas Ardhito. Nah untuk itu terkait dengan FAQ atau yang kalau bahasa Indonesia nih ya, bahasa anak Jaksel tuh yang soal-soal sering ditanya gitulah pokoknya kalau bahasa Indonesia ya, terkait dengan aplikasi IbuPot 21 dan 26 gitu. Nah jadi karena memang akhirnya kita ajak Mas Ardhito sebagai salah satu tim pengembang aplikasi tersebut. Suara aman ya, semoga kurang ya, semoga ini saya tambah kenceng kan. Dan kita akan mengencangkan juga nih Mas Ardhito sepertinya ya, biar lebih jelas kawan pajak mendengar perbincangan kita di Tax Live hari ini. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Yang sering ditunggu-tunggu nih sebenarnya terkait dengan aplikasi IbuPot ini, khususnya dengan ini Mas, kan yang lagi mau kita laksanakan adalah pelaporan SPT tahunan 21. Nah, terkait dengan aplikasi IbuPot 2126 ini ada juga nih yang bertanya-tanya gitu ya kawan pajak, bagaimana mekanisme pembuatan bukti potong buat pegawai yang resign di tahun berjalan.
Dan bagaimana mereka membuat bukti potong tahunan 1721A1, karena kemarin katanya nih udah ada yang buka tapi tidak ada menunya. Betul. Baik, kawan pajak, mohon bersabar ya. Jadi untuk saat ini sebenarnya pengembangan yang kami lakukan itu masih dalam bertahap gitu ya. Jadi kita mulai dari skala prioritas mana yang dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, untuk 1721A1 bukti potong tahunan untuk saat ini memang saat ini kita kembangkan dan memasuki proses akhir yaitu testing. Dan semoga kalau lancar, semoga besok kita bisa rilis. Ya. Jadi kawan pajak nih sudah dapat jawabannya ya terkait dengan pembuatan bukti potong buat pegawai yang sisa tahun berjalan. Ditunggu sebentar lagi, bahkan dijanjikannya besok banget nih Mas. Kita kejar besok. Oh insya Allah ya, Insya semoga Allah. besok langsung launching nih terkait dengan menu itu gitu ya. Kemudian yang kedua nih Mas, yang pertanyaan yang sudah banyak banget di kawan pajak juga menanyakan adalah terkait fitur untuk mendownload bukti potong secara massal. Ya. Nah ini juga katanya di mana nih gitu ya menu-menunya gitu. Ya, baik. Download all bukti potong saat ini ya. Download all bukti potong untuk saat ini memang posisinya baru ada di sisi user utama gitu ya. Sedangkan di user perekam itu belum kita fasilitasi. Tetapi bareng dengan bukti potong tahunan 1721A1 yang nantinya ini akan kita sediakan untuk yang user perekam juga. Jadi baik dari user utama maupun user perekam ini sama-sama nanti ada fitur download all bupot. Tetapi sebagai catatan harus diketahui bahwasanya fitur download all bupot ini hanya bisa mendownload bukti potong yang di-generate oleh masing-masing. Artinya kalau user utama dia mendownload bukti potong, ya dia hanya bisa mendownload apa yang dia bikin sendiri, tidak bisa mendownload apa yang dibuat oleh perekamnya di bawahnya. Begitu pula perekam mendownload bukti potong hanya bukti potongnya dia sendiri, tidak untuk bukti potong perekam lainnya atau bukti potong yang direkam oleh si user utama. Begitu. Nah ini kenapa Mas disetting seperti itu nih Mas Ya. Alito? Kenapa disetting seperti ini? Karena memang isu confidentiality data ya. Jadi posisinya adalah kami menyeragamkan secara tampilan bukti potong. Kalau kita lihat secara tampilan bukti potong, maka di user interface web app-nya, eBupot 21-nya, ketika user utama dia membuat bukti potong, maka yang tampil di tampilannya user utama hanya bukti potong punya dia sendiri, tidak bisa melihat user atau bukti potong yang dibuat oleh perekam. Jadi biar seragam nih. Seperti itu. Jadi tampilannya kita sesuaikan dengan download all bupotnya. Ya, jadi kawan pajak yang khawatir nih. Jadi memang tim pengembang sudah meyakini bahwa kerahasiaan data tetap terjamin ya Mas terkait dengan aplikasi iBupot 2126 ini gitu ya. Jadi memang nanti dipastikan juga ada terkait dengan fitur untuk mendownload bukti potong secara massal gitu ya. Tapi tadi Mas Alito menjelaskan ini hanya berlaku untuk bupot yang di-generate masing-masing user. Jadi tidak yang khusus terkait dengan user perekam ini ya mereka yang direkam saja ya oleh mereka. Jadi tidak bisa melihat yang direkam oleh user perekam lainnya gitu ya, untuk menjaga kerahasiaan data. Karena memang isu konfidensialnya sangat penting gitu ya. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas Alito terkait dengan tadi nih yang isu konfidensial gitu ya. Nah, untuk isu konfidensial perekam, sebenarnya seperti apa sih skemanya gitu ya? Apakah ada akses khusus? Kemudian juga banyak kawan pajak yang menanyakan berapa sih batasan user perekam yang bisa didaftarkan? Oke. Jadi perlu diketahui kawan pajak bahwa kondisi saat ini kita di eBupot 21 kita mengenal dua role. Role yang utama adalah role user utama. User utama ini adalah pemegang user dari DJP online, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada yang namanya role user perekam. Dan antara role user utama dan role user perekam kita bedakan kewenangannya gitu ya. User utama pastinya lebih memiliki kewenangan lebih tinggi daripada user perekam. Dan posisinya untuk user perekam ini secara
skema kita yang bisa didaftarkan sebagai user perekam adalah orang pribadi untuk saat ini ya. Tetapi tidak dibatasi jumlahnya berapa, yang jelas selama dia orang pribadinya statusnya aktif, memiliki NPWP, dan itu nanti dapat dilakukan registrasi user utama untuk mendaftarkan dia sebagai perekam. Seperti itu. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya nih ya Mas, tadi masih terkait dengan user perekam gitu ya. Jadi memang batasan user perekam yang bisa didaftarkan ini memang tidak ada, kalau bisa kita sampaikan demikian ya Mas. Ya. Ya, jadi kalau misalnya ada contoh kasus nih, misalnya Adela gitu ya, saya gitu ya, kerjanya di 2 perusahaan nih gitu ya, kerja di perusahaan PTA dan PTB, dan kerjanya sama nih Mas, harus memang bekerja di bidang perpajakannya gitu ya, terkait dengan pelaporan gitu, pelaporan SPT dan lain-lainnya, saya yang bertanggung jawab dari bagian keuangan dan perpajakannya. Nah, awalnya saya ini sudah didaftarkan sebagai user perekam di PTB. Nah, kalau saya didaftarkan di PTA sebagai user perekam juga, apakah bisa nih Mas Aldito? Jawabannya adalah bisa. Bisa juga ya? Bisa juga. Kasus ini kita mendapatkan best practice-nya dari masukan dari KPP Wajib Pajak Besar ya. Jadi kasusnya adalah satu PIC, dia memegang perusahaan grup. Perusahaannya banyak, tapi PIC-nya cuma satu. Jadi satu orang dia pegang beberapa perusahaan gitu ya. Nah, kasusnya Mbak Adela, berarti PTA dia mendaftarkan Mbak Adela sebagai perekam. Begitu pula kasus B, Mbak Adela juga didaftarkan sebagai perekam. Mbak Adela pegang 2 PT nih, PTA dan PTP. Tetapi meskipun bisa dilakukan registrasi di 2 perusahaan, tetapi nanti konsekuensinya adalah ketika user perekam atau Mbak Adela ini masuk ke webnya perekam EBUPOT, nanti diperlukan parameter data tambahan. Yang pertama adalah NPWP perusahaan yang mendaftarkan, PTA atau PTP. Yang kedua adalah NPWP Mbak Adela sendiri, dan yang ketiga adalah password. Sehingga nanti sistem bisa mengenali Mbak Adela ini login sebagai perekamnya PTA atau PTP. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang walaupun nanti si Adela ini kerjanya di 2 perusahaan gitu ya, ketika dan dia memang bertugas juga diamanahi sebagai user perekam, tidak akan tergabung gitu ya. Jelas jalurnya di mana dia nanti merekam di perusahaan A dan juga merekam di perusahaan B. Jadi tadi selain aplikasi BUPOT ini juga menjaga kerahasiaan data, juga jelas gitu ya Mas ya skemanya ketika memang ada yang bekerja di 2 perusahaan seperti ini. Dan memang ini kisah nyata ya Mas ya, bukan hanya novel ya, tapi memang kejadian ketika memang ada yang tadi di perusahaannya grup dan mereka bertugas sebagai yang harus melakukan perekaman gitu ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Dito, dan kita harus melihat juga nih ya, tadi kawan pajak sudah banyak yang hadir dan bertanya-tanya juga nih Mas Dito. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lihat dulu nih di pertanyaan yang sudah ditanyakan di kawan pajak di kolom chat. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kita akan bacakan satu persatu terkait dengan yang tadi sudah kawan pajak tanyakan. Izin saya melihat di sebelah sini karena ada layar berisi pertanyaan dari Husi Getawa nih. Untuk aplikasi ISPT 21 itu masih dipakai nggak ya? Nah, ini pertanyaan juga nih. Pasti kawan pajak juga bertanya-tanya nih Mas. Ini pertanyaan yang banyak dulu sebenarnya ya. Jadi ISPT itu saat ini masih digunakan, tapi hanya bisa digunakan untuk pelaporan sebelum masa Januari 2024 sebagaimana diatur di Per 2 tahun 2024 gitu ya. Jadi per Januari 2024 nantinya wajib pajak sudah diharuskan menggunakan EBUPOT sebagai sarana pelaporan SPT PPH pasal 21 seperti itu. Jadi ISPT tetap bisa digunakan untuk masa sebelum Januari. Biasanya nantinya kalau WP-nya sudah lapor di normal, nanti biasanya akan digunakan untuk pelaporan pembetulan. Betul, seperti itu. Ya, jelas ya kawan pajak. Jadi terhitung di Januari 2024, berarti kalau bisa kita bicara bahasakan aplikasi ISPT 21-nya sudah tidak bisa digunakan kembali gitu ya untuk masa pajak Januari 2024 gitu. Jadi memang sudah ditegaskan ya kawan pajak. Jadi memang harus segera move on. Jangan di masa lalu, kita harus segera move on dengan aplikasi EBUPOT 2126. Baik, pertanyaan kedua mungkin kita bisa jawab juga nih Mas ya, dari Ifda Sakinah. Terima kasih atas pertanyaannya.
bagaimana dengan penerima penghasilan yang tidak memiliki nama pokok wajib pajak? Apa tarifnya masih sama atau beda? Nah, ini sebenarnya sama banget nih ya dengan pertanyaan yang nanti yang akan kita bahas dan sudah ditanyakan dengan Mbak Ifda Sakinah. Kita sehati nih Mbak. Silahkan Mas Alito. Ya, ini jawabannya sebenarnya begini ya. Jadi ketika pembuatan bukti potong atau perekaman bukti potong, identitas yang digunakan itu ada dua. Yang pertama adalah NPWP, yang kedua adalah NIK gitu ya. Kalau NPWP kita akan membaca data master file, kalau NIK kita nantinya akan membaca ke servis Dukcapil, kurang lebih seperti itu. Tetapi dengan adanya PMK 112 yang diubah PMK 136 dan adanya pengumuman dari DJP yang menyatakan bahwa tidak ada kenaikan tarif pasal 20%, maka ketika tidak memiliki NPWP, syarat utama dibuatkan Bupot, identitasnya harus menggunakan NIK, dan NIK-nya harus sesuai atau valid sesuai dengan data Dukcapil. Nah, kalau nanti sudah menggunakan NIK dan tidak ada tarif lebih tinggi, sama perlakuannya menggunakan NPWP, menggunakan tarif normal PPh pasal 21. Seperti itu. Ya, jadi udah jelas nih ya Mbak Ifda Sakinah ya terkait dengan tadi yang Mas Alito sampaikan gitu ya, terkait dengan implikasi penerapan PMK 112 yang kemudian diubah dengan PMK 136 yang menjelaskan bahwa NIK dapat dianggap sebagai nama pokok wajib pajak, namun valid ya Mas ya, sesuai dengan data yang ditarik dari servernya Dukcapil ya. Sudah jelas ya. Nah, ini juga mungkin bisa kita jawab Mas. Boleh ya. Silakan. Dari Geza Azmirta. Kalau sama Mas Alito kayak semua pertanyaan bisa dijawab semua ya, karena memang tim pengembang jadi aman saja nih. Kalau banyak terus saja bertanya kita akan jawab nih ya. Dari Mbak Geza Asmita bertanya, saya mau bertanya Kak, ya apabila PPh 21 karyawan yang resign lebih bayar, apakah aplikasi telah mengakomodir memasukkan bruto dengan PPh 21 minus? Nah, silahkan Mas. Baik, bicara terkait dengan karyawan yang resign, pastinya ini harus difasilitasi dengan Bupot 1721A1 ya, yang saat ini sedang kita kembangkan. Nah, di pengembangan yang kita lakukan, PPh di masa terakhir itu kita set nilainya bisa minus. Tapi meskipun nilainya bisa minus, nanti nilai minus ini nanti akan diakumulasikan dengan nilai PPh yang lain. Sehingga nanti ketika nilai minus ini akan dibawa ke SPT Induk dan diakumulasikan dengan nilai yang lain, sehingga nanti nilai di SPT-nya akan terakumulasi. Apakah secara total itu menjadi kurang bayar, apakah nihil atau malah menjadi lebih bayar. Nah, posisinya adalah kalau menjadi akumulasinya adalah lebih bayar, secara SPT di Induk, maka nanti dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Yes. Ya, sudah jelas ya kalau tadi Mbak Azmirta kalau nggak salah ya, udah sudah dihapuskan nih dari pertanyaannya ya. Selanjutnya dari Mbak Yuli Purnamasari 1993. Nah, ini kalau user perekam satu resign gitu ya, bagaimana cara lihat histori user perekam yang resign? Nah, baik. Ini menjadi pengembangan yang sangat tricky ya. Saya bilang sangat tricky karena posisinya kalau diibaratkan nih, kita lewat jalan, depan itu buntu, kita belok kiri, itu buntu lagi, kita harus nyari lagi nih. Nah, ini sebenarnya saya bilang tricky tadi. Jadi ada beberapa alternatif sebenarnya yang kita sudah propose gitu ya, tetapi memang kita belum putuskan. Bagaimana konsekuensi kalau memang perekamnya itu resign, padahal perekam satu nggak bisa lihat perekam yang lain. Begitu pula user utama dia nggak bisa lihat di perekamnya gitu ya. Nah, nanti di sini propose utama yang kita buat adalah nanti ada kemungkinan bahwa si user utama atau nantinya kita akan propose juga untuk perekamnya akan kita jadikan perekam utama, tapi ini belum pasti ya, masih kita propose. Jadi ada fungsi atau fitur khusus nanti yang kita siapkan untuk perekam yang statusnya sudah hapus atau resign gitu ya. Nanti ada fitur di situ, fiturnya itu nanti digunakan untuk melihat bukti potong yang sudah direkam oleh si perekam atau melakukan download bukti potong yang sudah direkam oleh si perekam yang resign tersebut. Jadi saya kira isu ini sebenarnya saya bilang tadi tricky, tapi nanti kita akan coba buatkan solusinya agar permasalahan ini memiliki jalan keluar.
Lebih seperti itu. Ya, jadi memang pertanyaannya tadi dari Mbak Yul ini memang sudah diantisipasi gitu ya oleh tim pengembang, nanti akan dicarikan solusinya gitu untuk memecahkan tadi yang jalan buntu gitu ya Mas ya. Tenang saja Mbak Yul, insya Allah nanti akan selesaikan gitu dengan tim pengembang ya gitu. Baik, untuk selanjutnya dari Beriani gitu ya, I-nya 2 ya, dipanjang. Saya mau tanya, sudah ada menu perekam tapi kenapa di menu utama tetap bisa upload bukti potong sehingga kan orang lain tetap bisa buka gitu Mas. Oke. Jadi kembali lagi ya, kita harus samakan persepsi terlebih dahulu. Ada user utama, ada user perekam. User utama dan user perekam memiliki kewenangan yang berbeda, tetapi untuk melakukan perekaman bukti potong, user utama ini dan user perekam sama-sama memiliki kewenangan, gitu ya, sama-sama memiliki kewenangan. Nah, kembali lagi, primary key yang kita pakai di sistem adalah siapa perekamnya, dan dia bisa lihat apa yang dia kerjakan, gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya ternyata yang melakukan perekaman bukti potong atau yang mengimpor data bukti potong adalah si user utama, maka bisa dipastikan yang hanya bisa melihat adalah si user utama. Ya. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya hanya perekam yang melakukan rekam bukti potong, kemudian yang bisa lihat ya hanya perekam itu sendiri, sesuai dengan apa yang dia rekam, seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, mungkin kalau menurut saya perlu dicek lebih lanjut siapa yang membuat bukti potongnya, sehingga jelas nih yang bisa lihat tuh siapa, seperti itu. Dipastikan nanti berarti loginya juga gitu ya nanti ya, terkait dengan tadi menggunakan menu utama atau user perekam. Nah, itu tadi pertanyaan dari kawan pajak. Lanjut dulu ya ke pembicaraan kita nih, ada terkait dengan ini Mas, lanjut ketika banyak perusahaan yang membuat kan bukti potongnya pasti banyak gitu ya. Nah, ini terkait dengan solusi yang ditawarkan pastinya kan adalah membuat bukti potong melalui impor data Excel. Nah, ini juga mungkin kawan pajak bertanya-tanya kembali gimana unduh skemanya dan berapa sih RAW maksimal bisa diupload gitu Mas? Sebenarnya unduh skema file Excel-nya sudah kita siapkan, ada di aplikasi eBupot itu sendiri. Menunya ada di bukti potong, submenunya ada di impor bukti potong. Nah, di situ nanti di sebelah kiri ada yang namanya petunjuk pengisian. Nah, di petunjuk pengisian itu ada satu petunjuk user manual, yang kedua ada file impor Excel bukti potong. Nah, di situ nanti tinggal di-download saja. Nah, terkait dengan RAW maksimal itu kita saat ini kita set 10.000 RAW. Jadi sekali impor data maksimal adalah 10.000 RAW. Ya cukup, sebenarnya sudah cukup maksimal banget ya terkait dengan 10.000 RAW ya kawan pajak ya. Semoga nanti ini bisa membantu kawan pajak terkait nanti untuk mengunduh tadi ya terkait dengan bukti potong melalui impor data Excel-nya. Jadi lanjut lagi nih Mas, terkait tadi ya impor data yang untuk bukan pegawai nih. Ada pertanyaan juga terkait dengan hal ini. Jadi saat impor Excel penghasilan tidak kena pajaknya ini harus diisi juga nggak Mas? Soalnya kemarin juga ada pertanyaan keluhan sebenarnya terkait dengan hal ini. Kalau tidak diisi gagal terus gitu ya. Seperti apa sih Mas seharusnya terkait dengan tadi yang Excel PTKP ini ya untuk yang bukan pegawai? Baik. Saya jelaskan secara sekilas ya. Jadi sebenarnya pembuatan bukti potong menggunakan impor data untuk bukti potong bulanan, untuk bukti potong final dan bukti potong tidak final itu kita jadikan satu file, gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa harus ada kode objek pajaknya, padahal kenapa harus ada PTKP-nya, padahal kode objek pajak ini penghitungannya tidak menggunakan TER, tidak perlu PTKP gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah upaya penyeragaman form Excel untuk semua kode objek pajak PPh Pasal 21. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, penghitungan PPh Pasal 21 saat ini itu ada beberapa skema penghitungan. Ada yang penghitungannya menggunakan TER, kode objek pajak 21 100 01 02 03 10. Ada tarif PPh Pasal 17 selain yang KOP tadi, dan ada juga tarif PPh final, gitu ya. Nah, ketiga skema ini berbeda-beda hitungannya, tetapi untuk penggunaan PTKP itu hanya digunakan untuk penghitungan TER. Namun, dikarenakan form Excel-nya tadi digabung jadi satu gitu ya, maka kolom PTKP-nya tetap diperlukan untuk KOP yang penghitungannya tidak menggunakan TER. Salah satunya adalah yang pegawai tidak tetap. Nah,
meskipun sebenarnya datanya PTKP-nya itu tidak diperhitungkan, tetapi kita minta untuk diisi sebagai upaya penyeragaman dengan kode objek pajak yang lain. Sebenarnya ada alternatif lain, yaitu kita membedakan nih mana Excel yang dipakai untuk TER, mana Excel yang dipakai untuk pasal 17, mana Excel yang dipakai untuk tarif pasal final. Nah, tapi kalau kita pisah-pisah, kita merasa bahwa ini menjadi nggak efektif dan efisien, sehingga kita seragamkan jadi satu. Ya, jadi terkait tadi ya tetap harus diisi gitu ya, karena memang untuk terkait dengan form Excel-nya masih sama untuk terkait dengan yang tadi menggunakan TER, PPh pasal 17 ataupun yang PPh final ya. Jadi masih harus dilakukan gitu ya kawan pajak. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke pertanyaan dari kolom chat di Instagram Ditjen Pajak RI dari Majida Safira 10. Nah, untuk pengujian akhir masa bekerja bagaimana ya? Apakah masih menggunakan ibu pot? Jelas nggak Mas pertanyaannya terkait dengan hal ini? Oke, ini menurut persepsi saya. Ya, betul. Menurut persepsi saya, pengerjaan akhir masa bekerja berarti karyawannya resign atau sudah selesai kontrak atau sudah tidak bekerja di tempat yang sama lagi. Nah, apakah masih menggunakan ibu pot? Jadi per Januari 2024 sesuai per 2 tahun 2024 itu harus menggunakan ibu pot. Kalau misalnya ada pegawai yang sudah tidak bekerja sejak Januari 2024, maka dia harus tetap menggunakan ibu pot dan menggunakan 1721A1. Seperti itu ya. Ya. Semoga jelas ya Mbak Majian, kalau ada pertanyaan tambahan masih keburu waktunya, semoga nanti kita bisa jelaskan kembali. Kalau misalnya tadi yang dijelaskan oleh Mas Dito masih kurang lengkap nih, tapi kalau misalnya sudah jelas aman ya. Baik, selanjutnya dari Jihan Alisa. Pada akun utama, akun PT, setelah proses SPT masa ada aksi untuk unduh bukti potong. Apakah berarti user utama bisa download semua bukti potong termasuk yang diupload oleh user perekam? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kembali nih Mas. Baik, ini sebenarnya tadi sekilas sudah kita bahas, tapi nggak apa-apa. Mungkin baru bergabung atau nanti kita coba jelaskan sekali lagi. Ya, silahkan Mas. Baik, download all bupot ini kondisinya saat ini masih hanya di user utama gitu ya. Tapi nantinya kita akan berikan download all bupot juga di user perekam. Nah, terkait dengan download all bupot di user utama, apakah bisa untuk mendownload sepaket sama yang direkam-rekam? Jawabannya tidak bisa. Karena download all bupot yang kita setting di aplikasi itu adalah download all bupot hanya untuk bukti potong yang direkam masing-masing. Betul. Artinya user utama atau PT dia bisa ngerekam bukti potong, user perekam dia sama-sama ngerekam bukti potong juga, tetapi yang utama dia bisa melakukan download all bupot. Nah, ketika download all bupot, maka yang terdownload hanya bupot yang user utama rekam sendiri. Dalam hal ini adalah yang akun utama akun PT itu sendiri. Betul. Jadi memang tadi kita baikkan lagi ke niatnya, yaitu kerahasiaan data. Jadi terkait dengan nanti menunya, walaupun dia namanya menu utama gitu ya Mas ya, tapi tetap bisa melakukan download, melakukan unduhnya hanya yang sudah direkam oleh menu user utama. Seperti itu ya. Baik, dari Fatih Faswak. Fatih Faswak lah ya, anggap aja demikian ya. Bukti potong pegawai tetap ini kapan bisa di-download? Setelah lapor pajak atau sebelumnya nih Mas? Oke. Sebenarnya benchmark kita ada di eBupot Unifikasi atau eBupot instansi pemerintah gitu ya. Di eBupot Unifikasi dan eBupot instansi pemerintah itu bukti potongnya bisa di-download setelah melaporkan SPT. Tapi kami merasa bahwa setelah kita melakukan user requirement ke wajib pajak, ke internal DJP, ternyata nggak efektif kalau download all bupotnya itu harus menunggu SPT dilaporkan. Maka di eBupot 21 ini kita siapkan download all bupotnya tidak harus menunggu SPT itu dilaporkan. Jadi nanti di menu SPT nanti kita bisa melakukan download all bupot tanpa harus menunggu bahwa SPT-nya dilaporkan. Jadi langsung bisa download all bupot yang sudah dilakukan posting atau bupotnya sudah masuk ke SPT.
Ya, baik nih. Pertanyaan terakhir di kolom chat ya, ada 2 lagi, nggak apa-apa ya, kita cepet aja nih Mas Hebat ya. Siap. Dari Siti Rizky WR, Pak mau tanya, kalau udah impor Bupot tapi ada yang mau dihapus, apakah bisa hapus jadi tandain sekaligus atau emang harus satu-satu gitu? Oke. Baik. Untuk saat ini masih kita hapusnya masih satu-satu, tetapi untuk hapus massal ini masih dalam taraf pengembangan kami. Jadi sekali lagi ya, kawan pajak, ini pengembangan yang kami lakukan bertahap. Kami melakukan pengembangan sesuai dengan proporsi atau yang penting-penting terlebih dahulu lah, istilahnya seperti itu. Tapi memang sudah ada permintaan untuk hapus massal bukti potongnya. Nah, ini akan kita lakukan, tetapi tidak untuk saat ini, masih kita lakukan analisis lebih lanjut. Ya, jadi memang tim pengembangan ini tidak berhenti ya, masih terus menyempurnakan terkait dengan aplikasi Ibupot 2126. Nah, ini terkait dari pertanyaan di kolom chat ya, dari Mega Nanda Saputra, format A1 untuk Januari 2024. Karena dalam kasus yang ada di tempat saya bekerja ada karyawan tetap yang berakhir kontraknya di bulan Januari, sehingga harus dihitung dengan pasal 17 dan dibuatkan A1. Ini tadi di awal-awal juga ya Mas ya? Jawabannya iya. Jadi jawabannya iya, betul. Nah, jadi terkait dengan aplikasi Ibupot 2126 ini memang tadi sudah dijabarkan banget lengkap gitu ya oleh Mas Aldito. Nah, nanti kalau pajak yang ketinggalan gitu ya masih bisa lihat rekamannya di listnya di Dijen Pajak RI gitu ya. Nah, ini udah jam 3.31 gitu ya, sudah saatnya kita mengakhiri Tax Live. Namun mungkin saya ingin bertanya dulu nih dengan Mas Aldito ya, closing statement aja deh buat rangkuman secara cepat terkait dengan aplikasi Ibupot 2126 ini Mas. Baik, aplikasi Ibupot 2126 dikembangkan berdasar Per 2 tahun 2024 dan menggantikan ISPT PPA pasal 21. Kami berharap apa yang kami kembangkan memang tidak langsung full sesuai apa yang diharapkan oleh wajib pajak, tapi kami berharap bahwa kami bisa senantiasa melakukan perbaikan dan melakukan menyempurnakan aplikasi yang kami kembangkan agar bisa memfasilitasi kebutuhan dari wajib pajak itu sendiri. Seperti itu. Jadi semoga kita terus mendoakan ya tim pengembang aplikasi Ibupot ini sehat-sehat gitu ya, sehingga nanti lancar gitu dalam proses pengembangan dan menyempurnakan aplikasi Ibupot 2126 ini. Baik, tadi kawan pajak kita sudah panjang kali lebar gitu ya, dan mungkin sudah saatnya nih kita tutup Tax Live kita hari ini. Pokoknya intinya Tax Live ini hadir setiap Kamis jam 3 sore. Nah, mungkin tadi Mas Aldito sudah melakukan closing dan mungkin tadi sudah spill ke saya nih, Mbak Adel, saya punya pantun buat kawan pajak. Nah, silahkan nih Mas Aldito. Baik, ini pantun untuk kawan pajak ya? Ya, siap. Tolong bilang cakep di tempat masing-masing. Kalau nggak di kolom chat boleh lah ya, biar Mas Alditonya seneng gitu ya. Oke. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita live lagi. Wah, udah siap-siap nih. Ke Indramayu beli bakwan. Cakep. Saya ucapkan thank you for everyone. Keren banget, mantap. Jadi selain tim pengembang aplikasi, Mas Aldito juga tim pengembang pantun ya. Baik, tidak mau kalah, saya juga akan akan punya pantun juga nih ya. Pantun balasan. Boleh, walaupun di Indonesia cuma ada 2 musim, saya pantunnya beda musim nggak apa-apa lah ya. Jalan-jalan di musim semi bareng teman acara reuni. Semoga senang bersama kami memahami aplikasi Ibupot 2126 di Tax Live hari ini. Panjang ya. Baik, intinya saya ada Septi Karina serta mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini. Ada Tax Army, Mas, kalau tim-tim fungsional penyuluh kantor pusat ini. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Tadi di awal-awal suaranya kecil gitu ya, kami juga tadi ada seperti pergantian mic gitu ya. Mohon maaf, semoga tidak mengurangi inti tadi pembicaraan kita tentang aplikasi Ibupot 2126 ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajakuan APBN sehat. Sampai jumpa. Terima kasih kawan pajak, sampai ketemu di Tax Live berikutnya.